Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kalian semua? Semoga di siang hari ini untuk aktivitas dilancarkan semua, diperlancar rezekinya untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Baik, saat ini kita akan melihat aktivitas pengerjaan yang berada di area sirkuit Mandalika yang kita akan awali dari bangunan race control di sini, dimana untuk penuntasan dari pemasangan kerangka maupun pemasangan kaca dari aktivitas maupun pengerjaan lanjutan untuk pengeleman di bagian kaca yang telah terpasang masih berlanjut untuk siang hari ini. Selain itu juga kita akan memantau dari sisi kiri dan nanti kita akan terbang mundur menuju ke arah tikungan yang pertama, seperti apa aktivitas maupun progres pengerjaan di hari kemarin sampai dengan siang hari ini untuk aktivitas yang ada di tikungan yang pertama. Baik, banyak sekali untuk informasi dan perkembangan dari penyelenggaraan World Superbike maupun Idemitsu yang teman-teman ketahui di medsos ataupun dari kabar terbaru yang dimana untuk sirkuit Mandalika yang sekarang resmi dinamakan Pertamina Mandalika Street Circuit, yang saat ini teman-teman ketahui untuk nama sebutan atau nama sirkuit yang ada di sirkuit Mandalika nantinya. Selain itu juga untuk informasi yang lain, teman-teman perlu ketahui juga bagi yang belum mengetahui dari jadwal yang telah dirilis dari pihak MotoGP bahwa sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika Street Circuit akan dijadwalkan pada bulan Maret nanti. Tentunya ini merupakan kabar yang luar biasa, di mana kabar ini keluar begitu juga dengan pengerjaan yang tinggal beberapa titik saja untuk dapat dituntaskan di sirkuit Mandalika. Seperti yang saat ini kita akan lihat dari pengerjaan pembuatan garis kap sendiri sudah tuntas di ujung trek lurus di sini. Teman-teman bisa melihat, kita akan turun lebih rendah untuk melihat hasil pengerjaan, dan nanti teman-teman ketahui untuk tahap-tahap selanjutnya dari pengerjaan sampai dengan pengecetan yang akan dilakukan di garis kap yang berada di area trek lurus atau ujung dari trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama di sini. Selain itu juga dari aktivitas pengerjaan maupun penuntasan bagian tribun VVIP yang saat ini kita akan pantau seperti apa aktivitas maupun progres pengerjaannya. Langsung saja kita akan mencoba lebih dekat untuk melihat keseluruhan dari bagian dari tribun VVIP di sini. Baik, untuk hamparan material tanah yang akan dihamparkan di badan akses masuk menuju ke atas dari tribun saat ini masih terlihat akan dikerjakan kembali. Berikut juga dengan bagian tribun saat ini untuk pengaturan atap seluruhannya sudah rampung. Berikut pengerjaan di bagian sisi dalam yang akan dituntaskan untuk ruang-ruang dari bagian tribun VVIP di sisi kiri tikungan yang pertama. Dan selain itu juga aktivitas yang lain, teman-teman bisa melihat di sini dari aktivitas perataan ataupun perapian area gravel bed di sini masih terus dilakukan. Satu bulldozer dan 3 pekerja ikut membantu di sini untuk mencoba merapikan bagian gravel bed di sisi kiri dari sepanjang tikungan pertama sampai dengan tikungan yang kedua. Kemudian kita akan berlanjut ke bagian sisi kanan dari penuntasan untuk area rumput di sini masih dikerjakan. Terlihat beberapa pekerja yang saling bahu-membahu untuk menuntaskan bagian area rumput, tinggal beberapa meter saja akan tuntas. Berikut dengan penyiraman yang dilakukan. Dan di bagian sisi kiri di sini untuk penuntasan dari pengeboran untuk pelebaran area kap di sini sudah tuntas, tinggal dilakukan proses untuk pengangkatan material aspal yang telah dibor. Kemudian akan dibersihkan dan selanjutnya akan sama halnya di bagian sisi depan di sisi kiri tikungan yang keempat di sini sudah tuntas untuk area kap sendiri, yang saat ini teman-teman melihat dari sepanjang tikungan yang pertama
sampai dengan tikungan yang ke-5 di sini. Untuk garis cap tinggal di sisi kiri tikungan yang ketiga saja yang belum dikerjakan. Baik, aktivitas yang lain juga untuk perapian area gravel di sisi kanan terus dilakukan, dan selanjutnya untuk material gravel juga ditambahkan di sisi kiri dari area tikungan yang ke-5 dan menuju ke arah tikungan yang ke-6 nantinya. Kemudian kita melihat juga dari kondisi di bagian pengerjaan percepatan yang dilakukan untuk area tribun, yang dimana untuk beberapa dari aktivitas pekerja seperti penanam box culvert untuk sistem drainase di sini terlihat di sisi kiri. Berikut di bagian dari area tribun saat ini masih dikerjakan untuk proses dari perapian maupun pemadatan setelah struktur tanah sedikit dinaikkan dan lebih tinggi dari aslinya. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk garis cap yang terlihat sudah tuntas sepanjang dari tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-7. Dan saat ini kita akan pantau untuk kondisi dari pengerjaan garis cap juga, yang dimana untuk area tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-9 hanya di titik ini saja yang masih dilakukan proses pembentukan garis cap sendiri. Kemungkinan besar apabila aktivitas terus meningkat, tentunya untuk penuntasan bagian dari ujung dari garis cap tikungan yang ke-7 sampai dengan tikungan ke-8 di sini akan dapat dituntaskan sesegera mungkin. Terlihat banyak sekali jumlah pekerja yang masih terus berupaya untuk menuntaskan bagian garis cap di tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan yang ke-8 di sini. Baik, saat ini kita sudah sampai di tikungan yang ke-10, di mana untuk progres pengerjaan di sini dari area gravel maupun run up, curb maupun rumput saat ini tinggal sedikit lagi akan sempurna. Berikut juga dengan bentuk dari billboard 363 di sini yang saat ini sudah terpasang sebagian dari plat dari logo Pertamina. Berikut juga untuk tulisan yang bertuliskan Pertamina sudah standby di belakang, yang akan segera kemungkinan besar untuk hari ini akan terpasang keseluruhannya, atau mungkin siang hari esok akan tuntas untuk pemasangan dari billboard 363D yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-10. Seperti inilah untuk bentuk secara dekat dari pemasangan plat dari billboard 360 ini. Berikut juga untuk aktivitas pekerja yang terus menuntaskan dari pemasangan kerangka untuk tulisan Pertamina yang nanti akan terpasang di billboard 363D di sini. Oke, kita akan lanjut menuju ke bagian dari tikungan yang ke-11, 12, 13. Tentunya kita akan melihat momen atau visual yang berada di sini, yang dimana di sisi kanan atau di sisi selatan terdapat laut yang membentang, Pantai Serenting dan Pantai Seger. Ini merupakan bonus bagi para penonton nantinya untuk dapat menyaksikan pergelaran World Superbike maupun MotoGP nantinya di sirkuit Mandalika. Tidak akan rugi datang ke Lombok, teman-teman, karena pesona keindahan alam bahkan pantainya akan membuat teman-teman sekalian tidak mau pulang. Oke, kita tinggalkan saja untuk tikungan yang ke-10. Saat ini kita berada di tikungan yang ke-11, di mana untuk kondisi di bagian tikungan yang ke-11 di sini tinggal area rumput saja yang akan dilakukan proses penanaman di sisi kanan. Berikut juga untuk area gravel di sini tinggal beberapa tahap saja untuk dapat dirapikan dan disamakan warnanya sepanjang dari tikungan ke-9 sampai dengan tikungan yang ke-11 di sini.
Berikut juga untuk penuntasan di bagian sisi kanan dari proses pemadatan nanti akan dilakukan seperti pengaspalan agar area gravel yang dihamparkan lebih gampang dirapikan nantinya apabila bentuk dari area gravel terlihat lebih tidak rata, akan dipermudah dengan dimana akan dilakukan proses pengaspalan di bagian sisi kanan di bagian roll off untuk dapat dirapikan secara manual oleh para pekerja ataupun dari marshal nantinya sebelum dipersiapkan untuk pergelaran dari balapan di sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita berada di tikungan yang ke-13, di mana di tikungan ke-13 di sini tinggal di sisi kiri saja untuk area topnya yang akan dituntaskan. Tinggal pengerjaan area gravel di sisi kanan juga terlihat masih belum dilakukan. Dan saat ini kita melewati dari area tikungan yang ke-13 masuk ke area tikungan yang ke-14. Untuk kondisi area cup juga sudah tuntas terlihat dari sini. Kemudian di sisi depan dari sisi kanan juga terlihat sedang dikerjakan secara gotong royong untuk penuntasan area rumput di sisi kanan tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Selanjutnya saat ini kita akan pantau seperti apa aktivitas pengerjaan di akses masuk di sisi barat dari proses percepatan untuk pengoneksian badan jalur. Dan saat ini untuk progres sebelumnya yang terdapat di akses masuk di sisi barat, di mana untuk bagian dari lampu penerangan sudah terpasang seluruhnya maupun dari median jalan ataupun dari jalur pejalan kaki seperti paving block yang sudah ditata di sini di bagian sisi kiri dan kanan. Berikut juga untuk area landscape di sisi tengah, di antara dua jalur ini terdapat nantinya beberapa tanaman yang akan ditanam untuk memperindah bagian jalur masuk dari sisi barat di sini. Berikutnya juga kita akan pantau dari kondisi Hotel Palman, yang dimana Hotel Palman ini nanti akan menjadi salah satu fasilitas yang akan digunakan untuk penginapan dari para pembalap ataupun dari pengunjung yang berada di sirkuit Mandalika yang akan datang. Dan selanjutnya untuk informasi yang lain, dari Hotel Palman sudah mulai merekrut dari pekerja yang akan bekerja di Hotel Palman saat ini. Dan itu artinya untuk Hotel Palman sudah berfungsi dan sudah mulai beroperasi dan sudah menerima tamu-tamu yang akan menginap di Hotel Palman. Baik, demikian untuk informasi dan aktivitas pengerjaan terkini dari sirkuit Mandalika. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampi asih, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.